Shalom, selamat pagi sahabat GSTC, sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam anugerah, salam pengharapan, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Hari ini hari Minggu, Happy Sunday. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini mari kita siapkan kembali hari ini dengan penuh ucapan syukur. Kita mau memuji dan menyembah, meninggikan nama Tuhan. Sebab kita tahu bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang sukar, di dalam Tuhan tidak ada yang sulit, di dalam Tuhan itu selalu ada jawaban. Dan firman Tuhan katakan di dalam Filipi 4 ayat 4 hingga ayat yang kelima, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Amin. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar. Hari-hari ini adalah hari-hari yang berat. Bahkan dikatakan bahwa tanda-tanda telah nyata bahwa sebentar lagi Tuhan akan datang. Tetapi apa yang menjadi iman orang percaya? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Tapi bersukacitalah. Sekali lagi, Paulus berkata, bersukacitalah. Sebab bagi kita orang percaya, tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur. Minyak goreng boleh langka, BBM boleh terus naik, bahkan harga emas di pasaran boleh terus naik, saham naik turun, tetapi orang yang tinggal di dalam Tuhan will keep rejoice because the Lord is our strength. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Hari yang diberkati Tuhan. Kami percaya rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi, dan orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Kami merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Sebelumnya kami menyembah Tuhan dan kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari angkat hatimu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab di dalam Tuhan selalu ada alasan untuk kita bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa Kau setia.
mujizat-Mu Tuhan kami alami sekarang ini. Kami percaya mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Sekalipun di dalam keadaan duka cita, sekalipun di dalam keadaan tidak menyenangkan, tetapi sukacita Tuhan is the strength in our life, Lord. Thank you, Jesus. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami terus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom, selamat pagi sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Happy Sunday, selamat beribadah pada pagi hari ini, selamat hari Minggu. Firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa, sekali lagi kukatakan bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Amin. Hari-hari kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua sudah semakin singkat, hari Tuhan sudah semakin mendekat. Let's prepare our life untuk menjadi orang-orang yang senantiasa dibaharui di dalam Kristus. Rejoice, rejoice. Tanda-tanda orang yang percaya kepada Tuhan, ketika dia menanti-nantikan Tuhan itu dia tidak putus pengharapan. Ketika dia menanti-nantikan pertolongan Tuhan, dia tahu bahwa di dalam Tuhan itu ada pengharapan. Dan tidak bisa dikatakan bahwa kita tidak punya pengharapan, sebab di dalam Tuhan itu ada kualitas orang-orang yang berharap pada kasih setia Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman-Nya akan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Selama masih ada kesempatan, carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Carilah Tuhan, carilah wajah-Nya, selalu di dalam Dia ada kekuatan. Engkau tidak berjalan sendiri karena Tuhan Yesus selalu menyertai. Jangan takut dengan masalah yang kamu hadapi karena Tuhan senantiasa menolong kita. Amin. Rejoice, rejoice, rejoice. Karena sukacita itu adalah kekuatan dalam hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, sebelum kita lanjut di dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Nehemia 8 hingga Nehemia yang ke-12, kami mengajak saudara untuk terus mendukung pelayanan kami pada channel Gracia Hope Compassion Channel. Amin. Cara mendukungnya dengan like, comment, share, and subscribe for more videos. Jadi saudara-saudara boleh bantu share, bantu like, bantu komen, dan juga subscribe. Dengan demikian saudara sudah membantu kami mengembangkan channel ini, supaya kami boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan utus dan banyak umat Tuhan yang bisa mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita akan merenungkan kitab Nehemia 8 hingga Nehemia yang ke-12. Mari kita merenungkan firman dari kitab Nehemia 8 hingga Nehemia yang ke-12. Pembacaan firman Tuhan itu diawali dengan riwayat Esra yang membacakan kitab Taurat pada hari raya Pondok Daun di pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-19. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ahli kitab itu yaitu Esra berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matica, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, Maaseya, sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Esra kemudian membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maseya, Kelita, Azaria, Yosabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu. Sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Setelah sekian lama mereka ada di dalam pembuangan, dan bahkan sebagian orang lain itu masih stay di Yerusalem, mereka baru merasakan hal yang begitu membahagiakan ketika Taurat Tuhan itu kembali dibacakan. Mengherankan ya saudara. Saudara kalau baca buku biasa emang bisa kita merasa sukacita.
Kalau hal itu lucu, itu bisa sukacita. Tapi Taurat Tuhan bukan sesuatu yang bisa ditertawakan. Taurat Tuhan itu bukan sesuatu yang lucu. Taurat Tuhan itu firman. Taurat Tuhan itu perintah. Perintah itu ketetapan, di dalamnya banyak berisi larangan-larangan. Kalau dulu, saudara, Taurat Tuhan itu berbicara tentang aturan-aturan main di dalam bagaimana kita harus beribadah, bagaimana cara kita harus mempersembahkan korban. Taurat itu berbicara larangan-larangan, orang yang wajib begini, haknya begini, dan larangan lain sebagainya begitu. Apa yang terjadi ketika mereka mendengarkan Taurat Tuhan? Yaitu mereka mengalami sukacita. Ketika bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembicara dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Amen. Di ayat yang ke-7, lalu Esra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, sambil orang menyambut dengan berkata amin, amin, sambil mengangkat tangan. Mereka sujud menyembah kepada Tuhan dan muka sampai ke tanah. Artinya begini, ketika Taurat itu dibacakan, mereka terharu. Di ayat yang ke-10 dikatakan jangan kamu berduka cita dan menangis. Jadi di sini waktu mereka mendengarkan Taurat Tuhan itu campur aduk. Yaitu ada duka cita, ada menangis, tapi ada juga sukacita. Di dalam ayat yang ke-11 lalu berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minum minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan. Jangan kamu bersusah hati." Dan Nehemia memerintahkan, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu, saudara. Jadi di sini ada situasi campur aduk. Duka cita itu yang lahir dari sukacita. Di sisi lain, umat Yahudi itu berduka cita dan menangis. Artinya di sini mereka terharu, mereka bersujud menyembah. Tetapi di pihak Nehemia dia katakan ini hari sukacita. Jadi apa yang gambaran yang terjadi di sini, saudara? Ketika Taurat Tuhan itu dibacakan, mereka merayakan hari raya Pondok Daun. Mereka mengalami sebuah flashback, rendezvous, sebuah memori seolah yang diulang kembali tentang kemegahan bangsa Yahudi pada waktu mereka di dalam pemeliharaan Tuhan. Ketika mereka membaca Taurat Tuhan, seolah-olah pemeliharaan Tuhan itu mulai kembali berpihak kepada mereka. Mereka masih di dalam pembuangan di Babel, karena kisah ini menceritakan ketika mereka masih dalam pembuangan di Babel. Dan mereka sedang menjalani hidup di mana mereka beberapa tahun sebelumnya, mereka masih mengalami bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana Israel, bagaimana Yehuda dipuja-puja oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena dahsyat pertolongan Tuhan, dengan sedikit prajurit yang ada pada mereka, mereka bisa mengalahkan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, itu ribuan laksa banyaknya. Jadi ketika hari itu, ketika Taurat Tuhan dibacakan, perasaan mereka campur aduk, mulai dari situasi penyembahan, mengangkat tangan dan sujud, duka cita, ratapan, menangis. Kemudian Nehemia katakan ini adalah hari yang sukacita. Ayat yang ke-12 dikatakan orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, "Tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati." Di sisi lain ada orang-orang yang bersusah hati dengan yang seperti saya katakan. Ketika situasi di mana misalnya ada seseorang yang sudah berpuluh-puluh tahun kehilangan anaknya, tiba-tiba anaknya itu pulang dengan keadaan yang sangat baik-baik. Orang tua itu biasanya bukan sekedar tertawa, tetapi haru, nangis, sukacita, bercampur aduk perasaannya. Demikianlah situasi yang dialami oleh bangsa Yahudi pada waktu itu. Pada waktu Taurat Tuhan dibacakan, mereka mengalami rasa keharuan yang luar biasa, yang sebetulnya lahir dari sukacita. Sama seperti seorang orang tua yang kehilangan anaknya. Ketika anaknya kembali dengan baik-baik saja selama berpuluh-puluh tahun terpisah, sebenarnya hatinya adalah sukacita, tetapi diselubungi dengan tangisan
Karena apa yang mereka rasakan itu lahir dari sukacita yang terlalu meluap-luap. Puncaknya pada ayat firman Tuhan yang berkata di Nehemia 8 ayat 11b, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Jangan kamu bersusah hati karena apa yang kita terima itu adalah sebuah alasan untuk kita boleh terus bersukacita, boleh terus mengucap syukur. Karena sukacita Tuhan itu adalah perlindungan. Mereka telah menerima banyak kebaikan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini bangsa Israel telah meninggalkan Tuhan. Tetapi pertobatan, kembalinya kepada Tuhan, selalu memberikan efek nangis, haru, bahkan sukacita. Saya secara pribadi dulu tidak tahu apa arti pertobatan. Dulu tidak mengerti apa arti pertobatan. Bahkan dulu saya pernah menertawakan pendeta ketika kami masih remaja. Masih anak-anak muda itu suka-suka kumpul-kumpul. Lalu kumpul dengan teman-teman anak-anak muda bersamaan itu ketawa-ketawa. Nggak sopan pada waktu itu. Tiba-tiba pendeta di sebelah gereja, itu saya ingat sekali. Pendeta di sebelah gereja itu menegur kami. Lalu menegur kami, dia katakan ini dan begitu. Dia menegur kami itu sangat membuat tertempelak di dalam hati kita. Karena dia menegur kami, kemudian di situ saya mikir, saya itu menyepelekan hamba Tuhan. Kemudian singkat cerita mungkin karena ini cara Tuhan, lewat tegurannya yang cuma satu kali itu, kemudian saya mulai menyadari, kenapa saya sikap karakternya nggak bagus seperti ini. Kemudian saya mulai mengalami yang namanya pertobatan. Baru saya tahu kalau pertobatan itu menimbulkan keharuan yang luar biasa dan juga menimbulkan efek sukacita. Karena orang yang diselamatkan ketika dia kembali kepada Tuhan, dia mendapatkan efek selain haru juga sukacita. Fakta di mana bangsa Yahudi boleh kembali bertobat, meninggalkan kejahatan, dan juga mereka menemukan kembali Taurat. Ya saudara, Taurat itu adalah perintah Tuhan, ketetapan Tuhan. Bahkan Mazmur Daud mengungkapkan perasaannya kepada Taurat. Dia katakan bahwa Taurat itu menyegarkan jiwanya. Amin. Saudara, di dalam Mazmur 119, bagaimana dia katakan firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku. Dan Taurat Tuhan itu membawa kesembuhan di dalam jiwa kita. Wow. Saudara, kalau saudara tahu kunci kesembuhan itu ketika mendengarkan firman Tuhan. Efek dari mendengarkan firman Tuhan itu sukacita. Efek dari mendengarkan firman Tuhan itu adalah sukacita. Daud mengungkapkan rasanya tentang Taurat Tuhan itu seperti ini. Di dalam Mazmur 119 ayat 67, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Engkau baik dan berbuat baik, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku, ayat 68. Bahkan di dalam ayat 71 dia berkata, bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ayat 72 berkata, Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Jadi cara Daud memandang Taurat Tuhan, atau perintah Tuhan, atau ketetapan Tuhan, atau bagi kita, Alkitab, kebenaran firman Tuhan, itu lebih dari ribuan keping emas. Saudara, sukacita yang Nehemia katakan, bersukacitalah karena sukacita Tuhan itu adalah perlindunganmu. Perlindunganmu itu berbicara tentang covering. Perlindungan itu berbicara soal pagar. Perlindungan itu berbicara soal perisai. Perlindungan Tuhan itu berbicara soal benteng yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan orang percaya. Saudara, kenapa mereka begitu terharu dengan Taurat Tuhan? Sebab Taurat Tuhan itu lebih berharga daripada ribuan keping dan emas dan perak. Dan bagi Daud, Taurat Tuhan
itu merupakan sebuah hal yang membawa sukacita oleh karena mereka boleh kembali kepada Tuhan. Saudara, makanya kalau hari ini saudara, engkau jauh daripada perintah-perintah dan ketetapan Tuhan, ini saatnya engkau kembali. Karena Taurat Tuhan itu memberikan efek sukacita, Taurat Tuhan itu memberikan efek perlindungan. Kembali ke Tuhan itu memberikan efek dan euforia pertobatan. Kembali ke firman Tuhan memberikan efek kebahagiaan. Kembali kepada firman Tuhan memberikan efek perlindungan di dalam kehidupan kita. Dan saudara, kalau kita berbicara soal sukacita, sukacita itu dalam bahasa Inggris itu joy. Dan di dalam bahasa Ibrani itu shetva, yang artinya kegembiraan, kesenangan, hati atau keriaan. Di dalam bahasa Yunani itu kara. Kara ya adalah yang berarti kegembiraan atau kegembiraan yaitu sukaria yang tenang. Itu merupakan satu unsur yang sama dengan sukacita dan happiness yang merupakan penjelasan tentang pengalaman emosi yang positif, yaitu kesenangan, joy. Orang yang bersuka cita terlihat dalam emosinya yang positif. Orang selalu bilang positive vibes. Banyak tertawa dan banyak senyum dan nggak duka cita. Dan saya mau katakan saudara, sukacita yang sejati itu lahir bukan dari sebuah lelucon lawakan. Kalau saya juga senang mendengar joke. Tapi joke itu, saudara, itu bukan sukacita yang sejati. Sukacita yang sejati itu bukan lahir dari sebuah lelucon. Karena lelucon itu, kadang-kadang saudara kalau mau nonton di TV, di podcast, dan lain sebagainya, lelucon itu lahir dari penghinaan kepada orang lain, lahir dari merendahkan orang lain, lahir dari bahasa-bahasa, mohon maaf, percabulan, lahir dari bahasa-bahasa politik yang menyindir dan lain sebagainya. Sukacita yang lahir dari sekedar lawakan-lawakan itu menimbulkan efek emosi positif, yaitu joy atau yaitu happiness atau kegembiraan. Tapi itu bukan the real joy. Karena the real joy itu merupakan produk ilahi dan tidak dapat dipalsukan. Saudara kalau berbicara tentang buah roh, tentang kemurahan hati, saudara bisa giving, saudara bisa memberikan, mungkin dengan hati yang dongkol. Saudara bisa memberikan dengan hati yang penuh dengan rasa keterpaksaan. Tetapi kalau sukacita itu nggak bisa dipalsukan. Karena sukacita itu lahir dari sebuah kegirangan yang disebabkan oleh Roh Kudus dengan efek damai sejahtera dan ketenangan yang memberikan kekuatan. Ya, saudara, sukacita sejati itu bukan lahir dari sebuah lelucon. Saudara kalau dengar lelucon-lelucon akhir-akhir ini itu banyak yang penuh dengan penghinaan. Tahu nggak saudara? Ada begitu banyak pelawak-pelawak yang justru meninggal dunia dengan sakit penyakit dan begitu banyak penderitaan. Ada banyak pelawak, mereka hidup untuk menyenangkan orang lain, tapi hati mereka sendiri tuh banyak masalah, banyak kesusahan. Ada banyak orang melawak dengan hidup ini, menertawakan hidup ini, bahkan bersungut-sungut tentang hidup ini. Pola-pola lawakan seperti itu akhirnya melahirkan kehidupan yang sebetulnya di dalam diri mereka itu nggak ada joy. Ada banyak orang yang justru meninggal dunia. Mereka itu pelawak-pelawak papan atas, saudara. Coba saudara lihat di tayangan-tayangan televisi, ada banyak pelawak-pelawak papan atas justru meninggal dalam keadaan yang mengenaskan. Karena sukacita yang sejati itu bukan lahir dari lawakan, tapi sukacita yang sejati itu merupakan produk ilahi. Itu nggak bisa dipalsukan. Orang yang tulus bersukacita, dia itu lahir dari keadaan susah maupun senang. Dia tuh sukacita, bawaannya happy. Bahkan Filipi 4 ayat 4 katakan bersukacitalah senantiasa, sekali lagi katakan bersukacitalah. Kondisi ini yang terjadi ketika Paulus menasihati hamba-hamba Tuhan, yaitu Euodia, Sintike, dan Tikhikus. Dia nasihati ketika mereka ada di dalam teman-teman satu pelayanan yang ada gontok-gontokan, yang ada benturan. Dan saudara tahu, Paulus itu ketika menasihati dia dari mana? Dia ada di penjara. Jadi tidak ada alasan untuk Paulus untuk menasihati orang lain supaya bersuka cita, sementara dia sendiri keadaannya ada di dalam penjara. Bapak Ibu sahabat GSIS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sukacita yang sejati adalah produk ilahi, tidak dapat dipalsukan. Tapi dia lahir dari Roh Kudus. Dan dia lahir dari keadaan baik, susah maupun senang, karena dikerjakan oleh Roh Kudus yang awet, tahan, dan bisa berada di dalam segala situasi. Orang yang dalam keadaan susah, dia tetap bisa bersuka cita karena produk itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan sukacita yang sejati itu memberikan kekuatan.
Sukacita yang sejati memberikan efek dopamin yang memberikan euforia sukacita yang kemudian memberikan kesembuhan bagi jiwa yang bersukacita. Dan yang kemudian sukacita yang sejati itu perintah Tuhan. Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa, tanda seru. Amin. Nehemia berkata, jangan kamu bersusah hati, jangan kamu berduka cita, jangan kamu meratap. Karena rasa yang kamu rasakan ketika kamu kembali mendengarkan Taurat Tuhan, kamu kembali karena tembok Yerusalem dibangun, kamu kembali ke daerahmu Yerusalem, kamu kembali bisa beribadah, kamu kembali diampuni oleh Tuhan. Itu sebenarnya bukan duka cita. Kamu harus sadar, berhentilah menangis. Karena pada waktu itu orang gak bisa membedakan tangisan yang mereka miliki seolah-olah duka cita. Padahal yang mereka rasakan adalah euforia, senangnya mereka bisa kembali ke hadirat Tuhan. Amin. Senang ya saudara kalau bisa bertobat? Iya, pertobatan itu membawa kesenangan. Kalau ada orang yang merasakan bahwa pertobatan itu beban, itu berarti dia belum bertobat. Karena pertobatan yang sejati, kembalinya kita kepada Tuhan menimbulkan efek euforia sukacita. Selanjutnya di dalam Nehemia 9, pengakuan dosa dan permintaan doa. Dan di pasal 9 ayat 38 hingga pasal 10 ayat 39, piagam perjanjian. Jadi saudara, di Nehemia 8 hingga Nehemia 12 ini ada dua tokoh yang sangat mempengaruhi, yaitu Esra dan juga Nehemia. Esra sebagai imam yang mengajarkan kembali tentang Taurat Tuhan, dan di ayat yang ke 9 dari di ayat yang ke-9 dari Nehemia 8. Bagian-bagian daripada kitab Taurat itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas dan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Jadi saudara, sejak dulu bahwa Taurat Tuhan atau bagi kita orang percaya di perjanjian baru, Alkitab dan firman Tuhan itu perlu diberikan penjelasan, perlu diberikan keterangan, perlu diberikan tafsiran. Nah, tafsiran ini jangan sampai salah saudara. Otoritas tertinggi di dalam hidup kita kebenaran ialah Alkitab. Tapi Alkitab ini perlu dijelaskan dengan sebaik mungkin karena Alkitab itu tanpa salah. Alkitab itu benar adanya. Tafsiran yang salah akan membuat kita salah persepsi dengan kebenaran. Dua tokoh ini, Nehemia dan Esra. Nehemia seorang yang mengadakan pembaruan dan pembangunan tembok Yerusalem. Esra adalah seorang yang mengadakan pembaharuan di bidang kerohanian, yaitu mengembalikan firman Allah sebagai otoritas tertinggi. Sekali lagi, Alkitab adalah otoritas tertinggi, maka segala sesuatu kehidupan akan dibaharui. Amin. Singkat cerita, dalam riwayat Nehemia yang kedua di pasal 11, daftar penduduk Yerusalem dan Yehuda dicatat. Daftar para imam dan orang-orang Lewi dicatat, kemudian pentahbisan tembok Yerusalem. Puji nama Tuhan Yesus, selama 52 hari mereka membangun di dalam kesukaran oleh karena intimidasi dari Sanballat, Tobia, orang Amon, orang Arab, dan semuanya mereka berperang sambil membangun. Itu sesuatu hal yang spektakuler hingga mereka kemudian bisa membangun kembali tembok Yerusalem. Pada pasal yang ke-12, tembok Yerusalem itu ditahbiskan. Pada pasal 12 ayat 44 hingga 47, jaminan hidup untuk para imam dan orang-orang Lewi. Demikian saudara, pasal 8 hingga pasal 12 sudah kita terangkan, dan saya akan menambah sedikit di sini tentang judul firman Tuhan ini, yaitu di mana Esra dan Nehemia mengungkapkan bahwa sukacita adalah kekuatan. Sukacita itu lahir oleh karena mereka kembali kepada Tuhan. Sukacita itu lahir oleh karena mereka mengalami pertobatan dalam hidup mereka. Sukacita itu terjadi oleh karena mereka datang kepada Tuhan dan mengalami pemulihan. Mengapa bangsa Yahudi bersukacita? Saya simpulkan di sini bahwa karena mereka bisa mendengarkan Taurat Tuhan itu kembali. Amin. Kembali ke firman, back to the Bible, back to the authority, the highest authority is the word of God. Saudara, firman Tuhan Allah ketika kita tempatkan sebagai posisi yang tertinggi, posisi yang kita hormati, hargai, Taurat Tuhan itu kembali, itu seperti ribuan keping emas dan perak, saudara. Mengapa bangsa Yahudi bersukacita? Karena ketika Taurat Tuhan itu didengar kembali, firman Tuhan itu tidak bisa ditangkal, menyegarkan jiwa, seperti kata Daud, memulihkan hati. Amin. Mengapa bangsa Yahudi bersukacita? Karena mereka kembali bisa mendengarkan Taurat. Yang kedua, mereka bisa kembali ke kota Yerusalem.
Yang ketiga, mereka bisa membangun kembali tembok Yerusalem. Yang keempat, mereka bisa beribadah kembali merayakan hari raya Pondok Daun. Mereka bisa mentahbiskan tembok Yerusalem. Yang kelima, mereka bisa terharu dalam pertobatan karena mereka bisa kembali kepada Tuhan. Amin, saudara. Jadi pertobatan itu adalah hal yang menyegarkan. Pertobatan itu seperti, saudara, refresh your soul, rekindle the light, ya. Pertobatan itu bisa membuat engkau dibaharui kembali. Pertobatan itu berbicara soal kalau kamu setiap tahun merayakan new year, new chapter, new life, new beginning, ya. Pertobatan itu selalu berbicara kembali dari nol lagi, ya. Pertobatan itu selalu berbicara tentang refresh our soul. Jadi saudara yang diberkati, itu menimbulkan efek sukacita yang begitu kuat, saudara. Saya jelaskan tadi bahwa saya mengalami pertobatan karena ditegur oleh seorang pendeta karena gaya hidup kami waktu anak-anak muda, ya tahulah anak-anak muda kan, nggak sopan, nggak hormat, kadang selengean juga, kadang juga ada sikap yang bisa dibilang nggak tahu diri, nggak hormat, sikap-sikap yang begitulah sebagai anak-anak muda yang tidak dalam didikan kebenaran. Itu menimbulkan efek euforia sesuatu ketika ditegur oleh hamba Tuhan. Kok saya salah ya? Kok saya menyimpang ya? Ini sifat-sifat perbuatan yang menyimpang. Ketika kita mendapatkan teguran, ibarat kita mendapat air kehidupan yang this is the time for you to come back. Pertobatan selalu menimbulkan efek sukacita. Amin. Karena the biggest joy is when we may come back to your first love. Biggest joy is when we may come back to when you may come back to your first love. Jadi salah satu sukacita yang terbaik adalah ketika kita bisa kembali ke kasih kita yang mula-mula. Amin. Kasih kita yang mula-mula itu merupakan efek kembali, rekindle the light, kembali, ya, nyalakan lagi api cintamu, kembali, nyalakan kembali lagi cinta kasih sayangmu. Itu menimbulkan efek damai, efek sukacita. Makanya sukacita adalah perlindungan, itu kata Nehemia di dalam Nehemia 8 ayat 11. Sebab sukacita memberikan semangat. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengerikan tulang. Saudara, sukacita memberikan semangat, sukacita memberikan efek perlindungan. Yang kedua, sukacita memberikan pengharapan. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa. Saudara, kalau kita patah semangat, hilang semangat, gak berpengharapan, merasa gak punya alasan untuk berharap, itu menimbulkan hati yang down. Tapi sukacita itu memberikan efek pengharapan. Dan pengharapan memberikan efek kehidupan, saudara. Yang terakhir, yang ketiga di dalam Nehemia 8 ayat 11b, sukacita itu adalah perlindungan kita. Jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan. Coverage, ya, pagar, perlindungan, tudung, itulah sukacita yang daripada Tuhan. Sebab itu, saudara, mari sukacita, bersukacitalah senantiasa, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan Allahmu. Mari kita satu dalam doa. Happy Sunday Bapa di surga. Selamat pagi Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa, kami sambut berkat-berkat Tuhan pada pagi hari ini. Happy Sunday Tuhan. Hari kami di mana kami menyalakan kembali api cinta kami oleh karena kami akan mendengarkan kembali firman Tuhan. Kami akan beribadah kembali. Kami akan menerima pengampunan Tuhan kembali. Kami akan menerima cinta kasih Tuhan kembali. Selalu ketika kami kembali kepada Tuhan, ada efek sukacita yang mendatangkan kekuatan, yang mendatangkan semangat, yang mendatangkan penghiburan, yang mendatangkan glorious dalam kehidupan kami. Efek sukacita ketika kami kembali kepada kebenaran Taurat Tuhan itu menyenangkan kami. Karena mencintai Taurat Tuhan itu sama seperti kami mendapatkan ribuan keping emas dan perak. Sebab itu kami berdoa Bapa di surga pada hari ini, hari Minggu yang diberkati, umat-Mu akan bergirang memuji kebesaran Tuhan. Dan ketika setiap kali kami kembali kepada kebaikan Tuhan, kami mendapatkan sukacita daripada-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Engkau memberkati kami dengan kekuatan baru, kami dapat beribadah pada pagi hari ini dengan sukacita, dan di dalam pertolongan nama Tuhan Yesus Kristus kami
diberkati, diurapi. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah buah kandunganmu, adonan rotimu, apa saja yang kau perbuat, dibuat Tuhan berhasil. Ketika engkau dengan sungguh-sungguh bertobat, meninggalkan kejahatan, maka sukacita daripada Tuhan, damai sejahtera dipulihkan dalam hidupmu, dan engkau menjadi lebih daripada pemenang, lebih daripada pemenang, lebih daripada pemenang. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.